Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Fenang-Fenty sebagai moderator dari kelompok 8. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian yang telah menonton video presentasi dari kelompok 8 tentang fatalisme perspektif psikologi agama. Di sini ada dua pemateri, yaitu Syarifatul Muzayyanah dan Rofi'i. Mempersingkatnya waktu, silahkan untuk pemateri memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah kali ini, yaitu Bapak Maimun, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Dan terima kasih juga kepada moderator yang telah meluangkan waktu buat saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Syarifatul Muzayyanah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu ada definisi fatalisme, yang kedua itu ada faktor penyebab terjadinya fatalisme. Langsung saja kepada definisi fatalisme, yaitu fatalisme itu merupakan suatu pemikiran manusia yang beranggapan bahwa hidup adalah sepenuhnya itu milik Tuhan. Manusia itu sudah tergadiskan dalam nasib dan tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berserah diri kepada Tuhan. Sesuai dengan yang telah diungkapkan dalam Depdiknas, fatalisme itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah dikuasai nasib. Segala masalah duniawi itu juga diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang yang menganut paham fatalisme itu disebut fatalis. Langsung saja, tokoh-tokoh itu yang ada di makalah itu yang berpendapat tentang fatalisme itu ada Yudi Atmoko, Jean-Paul Sartre, dan Fikri Reza Pratama, David Hume, dan Martin Seligman. Silakan dibaca ya supaya tahu. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan yang poin kedua, yaitu penyebab terjadinya kasus fatalisme. Di sini terdapat 5 faktor. Yang pertama itu ada faktor psikologis, yang kedua itu lingkungan sosial, yang ketiga itu ada pengaruh budaya dan agama, yang keempat itu ada pendidikan dan akses informasi, yang kelima itu ada pengalaman traumatis. Langsung saja pada poin pertama itu faktor psikologis, di mana individu itu mengalami kecemasan tinggi, seringkali merasa bahwa mereka itu tidak memiliki kontrol atas hidup mereka, sehingga mengadopsi pandangan fatalis sebagai cara untuk mengatasi ketidakpastian. Yang kedua itu ada lingkungan sosial. Dalam masyarakat yang menekankan norma kolektif, individu itu cenderung merasa bahwa usaha mereka itu akan mengubah hasil. Usaha mereka itu tidak akan mengubah hasil atau sia-sia, bahkan dikatakan itu nihil. Sehingga mengadopsi pandangan fatalis sebagai cara untuk mengatasi ketidakpastian. Yang ketiga itu ada pengaruh budaya dan agama. Ajaran dalam banyak tradisi keagamaan yang menekankan takdir dapat memperkuat pandangan fatalis, di mana individu itu merasa bahwa usaha mereka itu sia-sia, jadi bisa dikatakan pasrah ya. Yang keempat itu ada pendidikan dan akses informasi. Kurangnya pendidikan dapat membatasi pemahaman individu tentang pilihan yang tersedia, sehingga mereka itu lebih cenderung menerima keadaan itu sebagai takdir. Yang kelima itu ada pengalaman traumatis. Individu yang mengalami kegagalan atau trauma berat mungkin mulai percaya bahwa usaha mereka itu tidak akan membuahkan hasil yang mengarah pada sikap pasrah.
Jadi poin kelima itu mereka itu trauma berat karena dia percaya bahwa usaha mereka itu tidak akan membuahkan hasil dan bisa mengarah pada sikap pasrah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Bismillah, tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Rofni, pemateri kedua dari kelompok 8 judul Psikologi Agama. Saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh pemateri pertama. Baik, langsung saja ke poin-poinnya. Fatalisme perspektif psikologi agama. Fatalisme dalam perspektif psikologi agama dapat dilihat sebagai suatu pandangan yang mempengaruhi cara individu memahami dan merespon pengalaman hidup mereka, terutama dalam konteks keyakinan spiritual dan religius. Dalam banyak tradisi agama, ada ajaran yang menekankan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana ilahi atau takdir yang telah ditentukan. Hal ini dapat memberikan rasa ketenangan dan penerimaan bagi individu yang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa ada makna yang lebih besar di balik setiap peristiwa. Namun di sisi lain, fatalisme juga dapat menyebabkan perasaan putus asa dan ketidakberdayaan, terutama jika individu merasa bahwa usaha mereka untuk mengubah keadaan tidak akan membuahkan hasil. Selain itu, fatalisme juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi individu dan komunitas keagamaan. Dalam beberapa kasus, individu yang menganut pandangan fatalis mungkin merasa terasing atau tidak terhubung dengan orang lain yang memiliki pandangan yang lebih optimis atau proaktif. Hal ini dapat menciptakan perasaan isolasi dan memperburuk kondisi mental mereka. Oleh karena itu, penting bagi komunitas keagamaan untuk menyediakan dukungan yang mendorong individu untuk tidak hanya menerima takdir, tapi juga untuk berusaha dan berjuang demi perubahan positif dalam hidup mereka, seperti itu. Dalam konteks ini, psikologi agama berperan penting dalam memahami bagaimana keyakinan fatalis dapat mempengaruhi kesehatan mental dan mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki pandangan fatalis cenderung mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi, terutama jika mereka merasa tidak memiliki kontrol atas hidup mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik yang menggabungkan penerimaan dan tindakan aktif dapat membantu individu menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka, sekaligus menjaga kesehatan mental yang baik. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah usai presentasi dari kelompok 8. Terima kasih kepada pemateri pertama dan pemateri kedua. Selebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak sopan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.